A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Tuhan yang Maha Esa. Kita bisa kembali dalam acara Zoom Swaguru Mengenal Sang Aku, di mana kita akan membaca buku karya seorang penulis praktisi self-inquiry, Rupert Spira, berjudul Presence. Ini volume pertama dengan subtajuk The Art of Peace and Happiness. Jadi kedamaian itu, sahabat-sahabat, dan kebahagiaan itu ada sendinya agar kita bisa menyadari kedamaian dan kebahagiaan yang tidak tara, yang permanen, itu sebuah kesenian juga ternyata, sebuah seni, dan sebagaimana seni yang lain, dan by definition seni itu berarti indah gitu ya Bang Dame. Ada beauty. Jadi penyadaran ini indah gitu teman-teman. Siapa sih yang nggak mau damai, siapa sih yang nggak mau bahagia secara permanen kan? Itu seakan-akan memang golden dream gitu. Tapi itu bisa dilakukan saat ini, sekarang juga tanpa kita kemana-mana. Oke, kita setiap pertemuan itu baca per bab ya. Sekarang sudah sampai bab ke-31. Bab 31 bagian terakhir. Jadi bagian terakhir ini secara khusus membahas tentang pengalaman, experience. Nah, yaitu bagian 6 ya. Udah kita bahas the body, sudah the word, sekarang masuk experience. Dan ada volume kedua ya Bang. Dan volume kedua presence ini secara khusus, khusus bil khusus, bahas experience lagi. Jadi bayangin ini akan banyak part, akan banyak bagian, tapi khusus experience. Ya kita udah bahas the origin of the separate self, yaitu ego ya, atau persona, body, tubuh kita, itu apa, lalu dunia, dan akhirnya experience. Ini tepat sekali kombinasi dari segalanya, bukan penyatuan gitu. Penyatuan di sini harus dimaknai sebagai awal dan akhir. Jadi kita di akhir itu hanya menyadari bahwa ternyata kita sudah ada di situ gitu sejak awal sebenarnya. Itu kan paradoks perjalanan kan. Perjalanan ke dalam diri, perjalanan ke dalam hati, perjalanan spiritual, terserah apa namanya. Di destinasi kita itu kita tidak lain hanya menyadari bahwa ternyata kita sudah berada di situ, berada di tujuannya sejak awal. Bahkan kita nggak bisa berjalan ke yang akhir kalau kita sudah berada di situ, ternyata. Jadi seakan-akan perjalanan itu digunakan untuk menyadari bahwa perjalanan nggak diperlukan pada awalnya. Nah itu akan disinggung nggak sedikit, bahkan cukup banyak nanti di paragraf-paragraf yang akan kita bacakan. Bab 31 ini judulnya The Intimacy and Immediacy of the Now. Bab sebelumnya, episode sebelumnya, judulnya The Intimacy of Experience. Kalau ini ditambahin Rupert bukan hanya intim, tapi juga immediate, teman-teman. Immediate itu kan, kita tahu mediate, perantara, masih ada proses gitu ya, ada mediasi. Nah ini immediate, nggak ada perantara, nggak ada proses, nggak ada mediasi, jadi langsung. Immediasi artinya langsung. Kalau gitu, Bang Dame, ketika ada yang bertanya, wah gimana caranya step by step untuk menyadari the now gitu, itu sebenarnya itu oksimoron gitu. Gimana caranya bisa langsung sadar akan kekinian? Apa step by stepnya? Ya nggak ada step by step, langsung gitu. Kelangsungan. Makanya immediacy. Jadi sebenarnya malah udah nggak ada lagi how to kalau sudah sampai sini. Kita langsung gitu. Nah, itu juga termasuk self inquiry tuh. Apakah
kita perlu bertanya tentang tahap-tahapan. Kalau Bang Dami setiap mau menguraikan tahapan selalu ada disclaimer di depan. Ini bahasa akal ya, gitu. Memang benar, tapi setelah sampai ke dalam kekinian, bukan sampai ya, kita sudah selalu di situ sebenarnya. Baru sadar aja, tidak ada lagi yang namanya tahapan. Langsung gitu, immediacy. Dan ini nanti hubungannya juga dengan pengalaman. Aku pas baca ya dari awal sampai akhir dan merenungkan paragraf per paragraf itu benar-benar kalau aku menggunakan istilahnya di episode sebelumnya itu deconstruction gitu. Dan ternyata memang Rupert juga menyadari akan hal ini. Dia singgung juga di salah satu paragraf nanti kita lihat. Ini ya, kita itu kayak menyusuri jalan setapak, berjalan sudah cukup panjang, hanya untuk menemukan bahwa pengalaman adalah pengalaman. Gitu dia bilang nanti. Jadi kita pikir pengalaman itu ini itu bla bla bla, pengalaman ini, pengalaman itu, pengalaman spiritual itu harus yang kayak begini. Pengalaman spiritual harus yang kayak begitu. Pengalaman filosofis, pengalaman apalah banyak. Ternyata pengalaman itu hanyalah pengalaman dan itu cukup gitu. Dan kita adalah pengalaman itu. Itu kayak kita bukan membangun pengetahuan, kita melepaskan segala pengetahuan untuk paradoksnya mendapatkan pengetahuan sejati gitu. Jadi apa ya? Banyak sekali paradoks-paradoks yang menggelitik pikiran. Dan teman-teman tahu kan ya, eh, pengalaman hidup kita, kalau kita digelitik, kita itu ketawa-ketawa. Semoga nanti pas kita baca itu, wah, senyum-senyum sendiri nanti selama pembacaannya. Oke, teman-teman, karena ini bukan hanya membaca tapi juga self-inquiry, kita sama-sama di sini melakukannya. Yang mau bertanya langsung saja taruh di kolom komentar nanti sepanjang pembacaan, atau nanti di akhir kita kasih sesi diskusi. Langsung raise hand aja nanti ya. Dan sekali lagi patut diingat ini pembacaan yang kontemplatif, bukan untuk memicu perdebatan dan ya bahkan sebenarnya ya, aku nggak tahu ini karena aku alirannya filsafat tertentu kali. Bahkan filsafat yang kerap dilihat, oh ini orangnya ilmu debat, enggak. Filsuf-filsuf yang benar-benar sudah banyak sekali pemikirannya sistematis gitu juga mereka menghindari perdebatan. Karena yang paling penting itu kan, ya itu paradoks filsafat juga gitu kalau kita mau dekati lebih dalam. Satu sisi filsafat itu skeptis atas segalanya. Di sisi lain, orang itu bisa punya aliran filsafat tertentu. Jadi ada dogmanya juga. Terus gimana rekonsiliasinya? Karena itu kita harus melampaui perdebatan. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah mencari kebenaran dari pengalaman kita. Oke, kepada Bang Dame, dipersilahkan. Terima kasih. Makasih Bang Arif, makasih teman-teman, sahabat-sahabat Sua Guru yang selalu setia mengikuti kontemplasi self-inquiry dari yang difasilitasi Sua Guru. Semoga teman-teman bisa mulai terbiasa ya dengan praktek self-inquiry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Kita memulai pertemuan ini dengan memohon berkah pada Allah. Semoga kita dapat kemudahan menyaksikan kebenaran hakikat-hakikat itu terbuka pada kita. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita, wabil khusus dalam tradisi Islam Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi dari tradisi agama manapun, dan khusus lagi pada Rupert Spira yang saat ini kita baca bukunya. Sahabat-sahabat sekalian, ini sudah sesi yang ke-31 ya. 31 ya, sorry, ini 31 sebenarnya ini ya. 31. Ya, ini 31. Jadi ini kalau teman-teman mau mengikuti,
dari awal ini sangat cukup membantu kalau mengikuti di video-video sebelumnya, ya. Oke, kita akan membaca teksnya dan selalu saya ingatkan karena di sini tadi ada yang baru ikut gabung dalam Hmm. diskusi kita pembacaan buku ini. Pertanyaan yang akan selalu kita ajukan adalah siapa aku gitu. Siapa aku, dan ini lagi-lagi kita menggunakan bahasa akal ya. Siapa aku, kita sudah mulai paham bahwa aku itu ada body ya. Hmm. Ada body, ada mind, batin kita, ada yang sadar gitu ya. Yang hadir, yang menjadi subjek. Nah, yang paling pantas disebut aku adalah I am, adalah kesadaran. Kesadaran atau kehadiran. Nah, itu namanya adalah, nah nanti kita akan melihat itu nama lain dari aku itu adalah experiencing. Ya, Hmm. oke. Jadi ini kata mantra yang suka saya pakai juga nih ya. Aku jelas sekali adalah yang menyadari, yang mengetahui semua pengalamanku. Nah, pengalamanku itu berupa yang hadir di pikiran ya, perasaan, sensasi pada tubuh, ya, kemudian juga persepsi realitas objek di sekitar yang disebut world, juga persepsi kita atau objek-objek digital. Ini udah nggak ada lagi di luar ini kayaknya. Kalau pengalaman kita dunia itu, kalau objek sering kita sebut, itu pengalamannya namanya melihat, mendengar, merasa, meraba, mencium, ya. Jadi dunia itu adalah pengalaman melihat, mendengar, merasa, meraba, mencium. Gitu ya, teman-teman ya. Ini bukan definisi, ini pengalaman langsung gitu. Ya. Jadi aku adalah kesadaran, keberadaan, being aware, consciousness itself atau subjek, atau di dalam pembacaan teks ini mulai diperkenalkan istilah yang juga dahsyat adalah experiencing, gitu ya. Oke, teman-teman, ini teks yang sebelumnya ya. Sebelumnya kita mesti akrab ya, intimate gitu, intimacy of experience. Jadi kita selalu menjadikan pengalaman kita sebagai basis kita ya, basis dari segala pengetahuan kita. Nah, di sini saya ulang sedikit dari yang lalu supaya bisa Ya. masuk ke bab 31 ini. Ya, ini ada English, ada Indonesianya. Lihat dengan jelas ya. See clearly that all we know is experiencing. Ya, ini kadang sering diulang-ulang supaya kita ngelotok gitu. Jadi lihatlah dengan jelas bahwa semua yang kita ketahui itu disebut experiencing. Nah, bisakah kita ya, apakah kita atau bisakah kita mengetahui sesuatu di luar pengalaman? Ya, atau uh, terus di sini dikatakan pengetahuan kita seperti pikiran, gambaran mental, ingatan, feeling, sensasi pada tubuh, persepsi terhadap dunia. Itu semua adalah pengalaman. Nah, di sini ada pertanyaan penting. Apakah ada substansi yang hadir di dalam pengalaman kita berupa body, mind, and world selain dari pengalaman? Ya, coba cari atau bayangkan substansi seperti itu. Ya, ini mungkin teman-teman belum terbiasa. Coba aja di hayat-hayati. Nah, di sini Rupert memberikan penjelasan pada kita. Kita secara biasanya kita berpikir bahwa ada dunia, ya, ada dunia yang terhubung dengan kita melalui tindakan mengalami. Jadi ada kayak dunia di luar kita gitu loh. Hmm. Ya, dengan kata lain, kita meyakini bahwa dunia eksis as a separate independent object. Jadi dunia itu
itu adalah objek yang terpisah secara independen dengan kita gitu, ya. Nah, kita sebagai subjek independen yang terpisah melalui tindakan mengetahui, merasakan atau mengamati, kita jadi mengetahuinya gitu. Jadi kita udah terbiasa teman-teman menganggap bahwa kita dan dunia objek itu terpisah gitu. Aku sebagai subjek atau kita kasih nama experiencer, dunia atau yang lain itu objek gitu. Nah, penyambungnya namanya experiencing gitu. Ini perlu benar-benar terdiam ini untuk bisa menghayati ini teman-teman. Ya, saya sebagai tubuh, standing as a body. Karena saya menganggap diri saya subjek itu tubuh, maka dari cara pandang ini, dari standing position ini, pohon yang di depan saya itu terpisah dengan saya. Jadi pohon itu dunia, tubuh itu aku. Tapi kalau kita sudah menyadari aku itu adalah kesadaran, apakah ada di luar diriku sebagai subjek gitu, gitu ya. Sebetulnya saya suka ngasih analogi mimpi teman-teman. Kalau kita tidur, badan kita tidur di ranjang, terus kita menutup mata terutama, maka dalam pengalaman tidur itu kita bermimpi. Nah, dalam pengalaman mimpi itu ada objek yang kita saksikan atau kita alami kan? Saat kita berada dalam pengalaman mimpi, kita menganggap saat itu aku berbeda dengan misalnya kalau di situ ada anjing, misalnya ada perampok yang mengejar-ngejar saya gitu. Tapi begitu saya terbangun dari pengalaman mimpi itu, saya mengatakan semua tadi yang kejadian dalam mimpi itu semua adalah experience apa saja menampil di imajinasi saya gitu. Jadi aku dan apapun yang saya saksikan dalam mimpi di imajinasi itu adalah pengalaman gitu. Jadi aku tidak terpisah dengan apa yang ada dalam pengalaman mimpi itu. Ya, makanya disebut ada nggak yang kita ketahui itu di luar pengalaman? Tidak ada. Pengalaman itu ada kita sebut pengalaman sensasi pada tubuh. Kalau pengalaman dunia ya melihat, mendengar, mencium, merasa, meraba. Kalau pengalaman pikiran apa? Berpikir, mengingat, berimajinasi, memaknai gitu. Pengalaman tubuh apa? Sensasi, Ya. pegal-pegal, lapar. Gitu. Yes. Ini apa benar, tetapi sering kita nggak ngeh gitu. Ya kan? Ini sebuah kebenaran, tapi kita nggak ngeh. Ya, jadi there is only experience. Jadi akal kita terbiasa objek sama subjek itu terpisah gitu. Nah, Rupert mau mengatakan yang kalian anggap selama ini objek sama subjek itu terpisah, itu tidak lebih dari experiencing gitu loh, teman-teman. Jadi tidak pernah ada keterpisahan antara objek dan subjek. Pembagian subjek yang mengalami experiencer dan objek yang dialami experience itu cuma ada dalam pikiran. Dan itu pun sebetulnya wilayah dari manusia. Waktu kita bayi, akal kita tidak menganggap begitu loh. Makanya nanti kalau akal kita kembali kepada experiencing, kita tidak lagi menganggap kita terpisah dari dunia ini. Ya, sekarang kita masuk ke Bagus tuh. teksnya ya. Poin bagus tadi. Apa tuh? Iya, yang terakhir. Ya, yang mana?
Iya tadi. Gitu ya. Oke. Hmm. Nah, ini intimacy, the intimacy and immediacy of the now. Diulang lagi nih ya teman-teman, ini Surupet selalu mengulang nih, saya jadi suka nih kalimat ini. See clearly that all we know is experiencing, dia bilang. However, gitu, experiencing is not known by someone or something other than itself. Nah, Ya. ini penting. Pengalaman yang dimaksud experiencing ya, bukan Hmm. experience gitu. Pengalaman tidak diketahui oleh seseorang atau sesuatu selain diri sendiri. Ya. It is experiencing that experiencing. Nah, Nah loh. Susah. experiencing ini kan teman-teman ini subjek ini sebenarnya. Ya. Ini kan experience kan kalau dalam tata bahasa kata kerja kan. Kata kerja ya Kata experience kan. kerja betul. Nah, Experiencing. Hmm. experiencing itu jadi subjek juga kan. Ya. Kata kerja yang juga subjek. Nah, subjek yang mengalami itu adalah pengalaman itu sendiri gitu kan. Nah, ini Muhammad nggak ini kan. Hmm. Tapi kalau teman-teman mengerti maksudnya Rupet itu clear banget. Nah, ini nih. Where is the inside self? Di mana diri ya? Kita kan selalu menganggap diri itu dalam, iya nggak? Ya. Diri batinnya. Dan outside itu dunia. Di mana sebetulnya diri batinnya atau dunia luar dalam pengalaman kita yang sebenarnya? Itu di mana sih? Ingat ya, stay intimately with pure experiencing. Jadi jangan tetap berujuk kepada pengalaman murni ya, pengalaman langsung. Jangan kata ini menurut pendapat ini, jangan. Itu Rupet direct path itu tidak lagi berbasis seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini makanya yang ikut kelas mengenal sang aku ini ya akal dewasa nih teman-teman. Bukan untuk diperdebatkan ini, tapi coba aja diselidiki langsung oleh kita masing-masing. Ya, see ya, experiencing and see if you find such a self or words there. Jadi dia mau mengatakan, kamu pernah nggak sih melihat bahwa diri yang batin itu terpisah dengan dunia yang di luar? Di mana garis, ya kan? Where is the line in pure experiencing that separate an inside from an outside? Cari pengalaman dan coba temukan garis pemisahnya itu. Garis gitu. Saya mau kasih analogi teman-teman. Kayak layar laptop saya ini sama gambar. Clear ya teman-teman ya. Jadi layar ini, Rupert sering menggunakan kata layar ini. Screen. Screen dan gambar. Sebenarnya screen dan gambar itu ada nggak sih garis pemisahnya? Atau screen itu adalah gambar, gambar itu adalah screen. Nanti kita akan sampai pada penyelidikan, pembuktian dari pengalaman langsung bahwa kesadaran dan dunia itu tidak pernah terpisah. Nama lain dari kesadaran dan dunia itulah experiencing apa saja. Nanti kita coba apa yang gimana dengan experiencing of God. Nah, ya, setelah kita mulai meneliti seperti ini sebagai basis cara pandang atau cara kita meneliti, baru kita tanya, apa yang dimaksud dengan experiencing of God, experiencing of satanic, experiencing of neraka, experiencing of siksa kubur? Itu apa maksudnya? Experiencing of hantu. Atau hantu itu hanya yang menampil dalam imajinasi kesadaranku saat itu. Karena dengan cara seperti ini, penyelidikan langsung seperti ini, kita jadi mulai mencari tahu apa sih yang dimaksud di teks kitab suci, Bhagavad Gita, ya kan?
Tao Te Ching itu, Taurat gitu, Al-Quran, Masnawinya Jalaluddin Rumi, Futuhat Al-Makkiyah itu apa sebetulnya pengalaman di balik teks itu? Ya, this absolute intimacy of pure experiencing. Ya, ini keren Nah, nih. Ya, mm, the absolute intimacy of pure experiencing. Itu yang disebut dengan cinta, teman-teman. Ini kan Rumi banget ini, karena memang Rupert itu juga banyak belajar dari Rumi. iya, banyak ngutip juga. Jadi love gitu. It is the absence of distance, separation, or otherness. Jadi apa yang disebut cinta itu tidak lagi ada jarak, tidak ada separation, tidak ada yang lain. Tidak ada ruang untuk dua di sana. Ya, tidak ada ruang untuk dua orang di sana. Tidak ada ruang untuk dua di situ. Cinta adalah love is the experience of pure non-duality. Makanya love itu namanya adalah tauhid. Love itu nama lainnya adalah wahdatul wujud. Coba. Ya, jadi ketika seorang kekasih, lover, mencintai kekasihnya, beloved, itu kan yang disebut dengan pengalaman love. Ketika dia merasa ada distance, ada separation, ada itu bukan pengalaman love gitu kira-kira. Ya, nah ini saya cari-cari ilustrasi. Experience, ada objek yang dialami, clear ya. Itu ternyata tidak mungkin ada objek yang dialami tanpa ada subjeknya di situ, ya nggak Bang Arif? Nah, kita masih menyebut experiencer, ya kan? Jadi seolah-olah experience objek yang dialami sama subjek yang mengalami experiencer dua entitas yang berbeda gitu. Nah, pada saat kita sadar itu tidak dua, baru kita paham apa yang dimaksud Rupiah dengan experiencing. Experiencing itu nama lain dari I am atau the self. Cinta gitu. Yang dicintakan love yang dicinta. Ada yang dicinta, ada yang mencintai gitu kan. Yang dicinta adalah yang dialami, yang mencintai itu ya lover gitu. Nah ini akal itu suka suka kayak maneuvering, itu terpisah loh katanya dia bilang. Hmm. Begitu diselidiki dalam pengalaman langsung itu adalah satu love. Jadi nama lain dari love itu adalah tunggal itu love. Sama dengan persepsi teman-teman, berkaitan dengan dunia kan persepsi teman-teman. Yang kita persepsi melalui panca indera mata, pendengaran, penciuman itu kan persepsi ya, experience, perceive gitu kan. Nah, perceiver atau yang mempersepsi subjeknya itu yang disebut, makanya dia menggunakan istilah berikutnya perceiving, ya kan Bang Arif? Itu teman-teman ya. Nah, ini kita ke teksnya lagi ya. Ingat ya, see clearly how artificial lah ini. Hmm. Ya, lihatlah dengan jelas bagaimana betapa artifisialnya label aku me di sini Hmm. dan not me. Saya dan yang lain. Ya, saya dan yang bukan aku. Makanya Ibnu Arabi suka nyebut dia bukan dia. Iya. Ya kan? We have never experienced anything that was not ourselves. Nor would it be possible to do so. Kita tidak pernah mengalami apapun yang bukan diri kita dan tidak mungkin juga mengalami ini. Hmm. Misalnya gini ya, benci ya. Pengalaman benci kan tahu kan teman-teman. Itu kan objeknya non fisik lah katakan begitu. Benci itu ya diri kita. Sedih, takut. Takut itu adalah
nama lain dari experiencing, salah satu pengalaman dari experiencing. Ya, khawatir, melihat, warna. Warna kan diketahui dengan pengalaman melihat, teman-teman. Kita udah terbiasa menganggap, meyakini bahwa pengalaman dunia itu apa ya, kayak ketika kita sebut itu biru, itu pasti ada subjek di situ kan. Iya. Nah ini, what is it that experience ourselves? Siapa yang mengalami diri kita ini? Ya hanya diri kita, nggak bisa. Iya. Ini maaf ya, saya agak kreatif sedikit. Ketika Nabi Muhammad mengatakan melihat neraka gitu, orang di neraka. Itu gimana sih ceritanya gitu ketika Nabi cerita Isra Mi'raj? Wah, ada di neraka begini gitu. Itu apa kayak yang di neraka itu objek yang terpisah dengan di beliau gitu. Hmm. Oh, Saya baru nonton film Lucy, teman-teman, yang ada di ya. Netflix. Itu top 10 dia sekarang. Lucy. Itu Bukan Lucy yang lama ya? Lucy yang lama, Oh, masih Lucy yang Lucy yang lama kan? lama. Oke, oke. Yang dia ini kan metode modern untuk menjelaskan ketika dia Oh, ya. mampu mengapa ya 100% otak itu kan? 100% Ya. kemampuannya, Heeh. dia jadi mengalami semuanya gitu loh. Jadi kalau sudah 100%, yaitu 100% simbol dari Total. penuh gitu, ya semua denyut molekul itu semua experiencing. Ya. Saya waktu nonton itu, saya bilang sama teman-teman yang nonton, waktu saya mati suri umur 7 tahun itu, saya baru masuk dikit cicipan gitu, jadi belum diolah gitu. Jadi gitu, sahabat-sahabat sekalian. Jadi Rupen mengatakan apa yang kalian sebut, apapun yang kalian tahu, itu semua experiencing, tentang experience. Dan experiencing itu tidak pernah terpisah dari diri kita. Diri kita lah experiencing itu. Hmm. Hanya ada satu substansi dalam pengalaman, dan itu diresapi oleh dan dibuat dari pengetahuan. Nah, ini bahasa Indonesia kurang bagus, makanya ini saya kuningin, knowing or awareness. Jadi dia nggak nyebut knowing ya di sini ya, bukan Iya, lagi-lagi itu. knowing, itu subjek lagi nih. Mm-mm. Dalam bahasa klasik non dualitas, hal ini terkadang diungkapkan dalam frase seperti kesadaran hanya mengetahui dirinya sendiri. Awareness only knows itself. Coba ganti kata kesadaran ini dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang mengetahui Tuhan kan. Ya. Hanya aku yang mengetahui aku. Tapi kan ini mungkin tampak abstrak gitu bagi mereka yang belum terbiasa. Gitu. Itu hanyalah upaya untuk menggambarkan ya Hmm. keintiman pengalaman ini yang halus ini, di mana tidak ada ruang untuk diri, objek, dan yang lain. Jadi selama ini kita menganggap ada diri, ada objek, ada yang lain, atau ada dunia, itu kan kita anggap terpisah-terpisah. Tidak ada ruang untuk melangkah mundur dari pengalaman dan menemukannya bahagia atau tidak bahagia gitu, benar atau salah, baik atau buruk. Tidak ada waktu untuk melangkah keluar dari masa kini ke masa lalu imajinar atau ke masa depan di mana kita dapat menjadi berkembang dan atau maju. Tidak ada kemungkinan untuk melangkah keluar dari keintiman cinta ke dalam hubungan dengan yang lain. Tidak ada kemungkinan untuk mengetahui apapun selain mengetahui, ya. Nih,
Di sini bagus. No possibility of knowing anything other than knowing. Ya, menjadi apapun selain, ya, no possible of being anything other than being, of loving anything other than loving. No possibility of thought arising which would attempt to frame the intimacy of experience in the abstract form of the mind. No possibility for ourselves to become a self, a fragment, a part. No possibility for the world to jump outside and for the self to contract inside. No possibility for time, distance, or space to appear. Jadi ini sebetulnya Rupert mau menekankan yang selama ini saya suka nih kalimat itu. Jadi yang selama ini kita menganggap sudah ratusan tahun, bahkan sudah jadi kesadaran kolektif, ada diri, ada objek, ada yang lain, ada dunia, itu semua kolaps ketika kita berbasis pada experiencing. Tapi kalau saya misalnya berbagi pengalaman seperti ini, saya tetap kasih pembagian-pembagian itu loh teman-teman. Jadi who am I, saya tetap ada tubuh loh teman-teman, ada dunia, ada big mind, ada kesadaran. Tapi pelan-pelan nanti begitu diteliti, oh dunia itu juga ya pancaran dari aku dalam bentuk, dalam ekspresi terluar gitu. Nah, and what can we call this raw intimacy of experience? Ini disebut dengan yang masih mentah ya. Apa ini hakikatnya? What is it the nature? What is it? What is its nature? Gitu. Apa ini hakikatnya? If we say it is one, we subtly imply the possibility of either more than one or less than one. Jadi jika kita mengatakan itu adalah satu, kita secara tersirat kemungkinan lebih dari satu atau kurang dari satu. Itulah sebabnya orang-orang kuno ya, orang-orang ancient ya, dalam kebijaksanaan dan hati mereka menyebutnya pemahaman ini non-dualitas daripada kesatuan. Karena kalau ada kesatuan ada yang dua kan? Ya dong. Tapi kalau non-duality nggak ada lagi yang lain. Mereka tahu bahwa mengatakan satu berarti mengatakan satu hal terlalu banyak. Hanya pikiran yang mencoba menamai pengalaman atau menemukan hakikatnya yang hakiki. Diri kita, kehadiran yang sadar tidak melakukan hal seperti itu. Jadi pikiran yang bagi-bagi itu ya, hanya pikiran yang mengatakan bahwa ini ya teman-teman ya, it is only thought that say experience consists of body, mind, and world. Kalau di sini berarti body itu apa? Experiencing. Mind itu apa? Experiencing. Dunia itu apa? Experiencing. Tubuh, pikiran, dunia terdiri dari sensasi, pikiran, persepsi bawah, sensasi, pikiran, dan persepsi terdiri dari penginderaan, pemikiran, dan persepsi, dan bahwa penginderaan, pemikiran, dan persepsi terdiri dari diri kita. Sensasi itu kan diri kita kan. Kalau sebelumnya kan semua itu bukan kita kan Bang Arif. Dunia bukan aku. Body bukan aku. Pikiran bukan aku. I'm not the body. I'm not the whole. I'm not the body. I'm not the mind. I'm not the feeling. I'm not the memory. I'm not imagination. Bukan. Terus aku apa? Kesadaran yang menyadari diri. Tapi sekarang ini dibalik. Dunia itu nggak beda dengan diriku. Yes. Body itu adalah diriku. Pikiran itu adalah diriku. Perasaan itu adalah diriku.
Saya lagi-lagi menggunakan analogi ini teman-teman, analogi layar dan gambar. Pada tahap awal, ketika kita terpaku pada gambar, kita tidak menyadari yang kita saksikan itu layar, betul nggak? Kita menganggap yang ada itu gambar atau film. Ya kalau dalam konteks kehidupan, yang kita sadari adalah dunia materi kan, fisik gitu. Nah, sampai pada satu penyelidikan yang seksama dan teliti, kita menyadari gambar itu substansinya apa? Adalah kita sadar bahwa satu-satunya yang real adalah layar. Kalau dalam konteks dunia ini, begitu kita meneliti dunia yang nampak ini, kita teliti ini kok berubah. Yang substansial apa? Ya non fisik, ya sebutlah katakanlah roh gitu. Wujud gitu kalau di filsafat Islam. Hmm. Nah, begitu kita menyadari fase kedua, understanding tahap dua adalah yang real itu adalah layar. Terus gambar ini apa? Ya kita bilang, ya gambar ini ya layar. Hmm. Itu loh maksudnya teman-teman. Jadi three stage of understanding. Stage pertama, kita masih menggunakan akal, kita menganggap, memisahkan antara gambar dan layar. Dunia, ya kalau yang selama ini dibagi lagi, dunia, body, mind, itu kan sekarang dua aja deh, yang menampil sama yang dibaliknya kan gitu. Yang Ya. zohir, yang batin. Yang zohir dan batin. Wujud, mewujud gitu kalau dalam bahasa. Jadi tahap awal, yang real itu mewujud kita lihat, yang nampak fisik ini. Yang real itu gambar, film. Begitu kita sadar, apa sih sebetulnya ini substansi? Oh ternyata layar gitu. State pertama ada gambar, ada layar. Clear ya teman-teman ya. Terus kita berpikir lagi, merenung. Sebenarnya ini gambarnya substansinya apa? Oh ternyata layar. Yang ada itu layar. Gambar itu nggak ada. Yang ada itu layar sebenarnya. Substansi ya. Itu stage kedua pemahaman. Stage ketiga, jadi gambar ini apa? Kita baru bilang, oh gambar ini adalah layar. Gambar ini kan tidak bisa berdiri sendiri tanpa layar. Gitu ya teman-teman ya. Semoga mengertilah. Hmm. Dengan kata lain, semua objek yang lebih atau kurang halus ini hanya untuk pikiran. Ya yang halus-halus itu pikiran. Memang hanya pikiran yang mengatakan bahwa semua ini adalah pikiran. Pengalaman Ya. itu sendiri tidak mengenal hal seperti itu gitu. Jadi dalam pemaknaan saya di sini teman-teman, kalau kita selidiki berdasarkan penyelidikan melalui pengalaman langsung, ya pikiran itu sebetulnya kesadaran ya. Perasaan itu juga kesadaran. Yes. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kalau Makin teman-teman seru ada nih. pertanyaan, di hold dulu ya. Makin seru. Pengalaman experience itself doesn't even know sensing, thinking, or perceiving, let alone sensation, thought. Jadi bagi si pengalaman nggak ada keterpisaan thinking, perceiving, and sensation, thought. Ini kan sudah jadi bahasa umum tuh. Satu sisi mengetahui dengan berpikir, satu sisi pengalaman. Kalau dalam perspektif ini teman-teman, berpikir itu mengalami loh. Ya. Merasa itu pengalaman, berimajinasi itu pengalaman, memori, mengingat itu pengalaman, melihat itu pengalaman, experience, mendengar. Tapi kalau saya diskusi sama ya di
taklim misalnya di komunitas, saya ya biasanya muncul, ini pengetahuan jangan hanya sekedar pemikiran ya, harus dialami loh. Hmm. Kalau sekarang dari sudut pandang ini, ya berpikir itu pengalaman, Hmm. teman-teman. Scroll-scroll Instagram, TikTok, tiba-tiba bikin kita sedih. Iya, iya. Sebenarnya ngelihat Instagram sama dengan ngelihat orang yang tiba-tiba secara fisik Hmm. lewat mata ya, kita lihat ada orang dipukulin, dengan kita melihat di film, itu Iya. sama-sama pengalaman loh teman-teman. Iya. Bermimpi, berimajinasi. Coba deh teman-teman. Saya lagi jalan misalnya, tiba-tiba di depan saya ada orang dipukulin. Saya merasa sedih. Saya mengalami melihat, terus ada pengalaman sedih juga. Pengalaman melihat, pengalaman sedih. Kita lihat di YouTube ada orang dipukulin, Hmm. misalnya dipiralkan. Saya juga pengalaman melihat, terus saya punya pengalaman sedih juga. Iya. Terus saya duduk diam menutup mata. Saya membayangkan di imajinasi saya kejadian orang dipukulin. Saya bisa sedih juga. Hmm. Atau dalam mimpi. Nah ini yang mau disebut. Semua itu adalah experiencing. Mau kamu sebut Iya. pikiran, perasaan, melihat, mengingat. Itu semua pengalaman gitu. Kira-kira. Hmm. Experience itself is too intimately itself. Jadi pengalaman itu sendiri terlalu dekat, intim Hmm. untuk dapat melangkah mundur dari dirinya sendiri. Nggak Hmm. bisa dia ya Hmm. step back from itself and now let alone conceptualize itself as something. Jadi Iya. apalagi mengkonseptualisasikan dirinya sebagai sesuatu. Hmm. Ia bahkan tidak mengenal dirinya sendiri sebagai pengalaman. Iya. Saking nyatunya dia. Saya mau mengkonsepkan pengalaman. Ya gimana caranya? Saya kan semuanya itu. Ini Rupert ini teliti banget ya Bang Arif ya. Iya. Untuk melakukannya harus nah karena dia ya apa ya, ia bahkan tidak mengenal dirinya sendiri sebagai Hmm. pengalaman. Jadi akhirnya apa? In order to do so, it will have to divide itself. Makanya dia bagi-bagi dirinya. Hmm. Ia harus membagi dirinya menjadi dua bagian. Satu bagian yang diketahui, satu bagian Hmm. yang ya Mengetahui. diketahui, experience, ya digambarkan gitu ya, dan mendeskripsikan ya. Satu bagian yang mengetahui, mengalami dan mendeskripsikan, yaitu Iya. subjek ya. Dan bagian lainnya yang diketahui, yang dialami, yang Hmm. dideskripsikan. Padahal dia dua-duanya ya Iya. nggak ada dua-dua sih, dia semuanya. Hmm. Bagaimana ia melakukannya? Hanya dengan mengambil bentuk pikiran. Ya, jadi setelah melakukannya, ya seamless into apa ya? Setelah melakukannya, keintiman yang murni tak terlukiskan, dia nyebut itu ya. Jadi Iya. Indescribable. ya, ya indescribable seamless intimacy can be divided into imaginary parts, one that knows, loves and perceive, and the other that it's known, love and perceive. Jadi teman-teman, ini mungkin Bang Arif nanti nambahin ini. Jadi apa yang selama ini kita mendeskripsikan diri kita itu kan imajinari teman-teman. Saya belakangan menyebutnya itu persona teman-teman. Kalau psikoanalisis disebut imaginary self ya Bang Arif ya. Iya. Ya diri imajinal gitu ya. Ada diriku sebagai damai yang mengetahui, yang mempersepsi, yang mencintai, ada yang lain. Nah, jadi dibuat begitu ya. In order to do this pure, indescribable, seamless intimacy, ya untuk melakukan ini, keintiman yang murni, ini sebetulnya kan kesadaran ini kan, pengalaman, experiencing ya.
Hmm. Masih kelihatan Bang? Masih, masih. Ya. Ia harus ya, dan untuk melakukan ini keintiman yang murni yang tak terlukiskan dan tanpa batas harus menjadi diri batin yang terpisah dan objek atau dunia luar yang terpisah. Ya satu-satunya cara dia harus membelah gitu kan. Ia harus melupakan keintiman cinta dan menjadi diri yang terpisah, bergerak di dunia imajiner objek, waktu dan ruang. Nah ini kan sebenarnya kalau dalam metafisik itu ya karena Tuhan sendiri sebagai cinta, maka dia akan membagi dirinya, membelah dirinya ya. Ya. Jadi dia kan Adam dan Hawa nih teman-teman ceritanya nih. Jadi dari diri Adam itu dikeluarkanlah dirinya namanya Hawa teman-teman. Ya, itu Ya. bukan sosok ya teman-teman ya, itu cara menceritakan ya. Kalau ini kan ini rubet apa ya? Hmm. Ribet jadinya Hmm. kadang-kadang yang nggak terbiasa caranya rubet ini. Jadi Tuhan mau bikin permainan sendirian, terus ada terciptalah malah malaikat yang lain dari dirinya, ada Ya. panggungnya surga gitu ya. Terus di situ ada pemain yang akan memerankan nanti keterpisahan, namanya Adam. Nah dari Adam Hmm. itu diambillah, kalau dalam bahasa cerita klasiknya kan tulang rusuk gitu. Tapi kalau dalam mereka yang ngerti bahasa Arab, Hawa itu adalah keinginan gitu. Hawa Ya. nafsu kan sudah. Itulah diri yang terpisah teman-teman. Dan keterpisahan itu turunlah ke dunia, ke panggung, dan bertemulah di padang Arafah. Begitulah cerita mitologinya. Padahal yang mau Ya. diceritain itu ya ini sebenarnya Dan pengalaman relate di juga padang. dengan Ya, mm-mm, mm-mm. salah satu hadis kalau Kenapa nggak bang? salah ya, Hmm. bahwa Tuhan menciptakan dunia agar dikenal gitu. Jadi dalam Ya, upaya kuntuk untuk mengenal diri, zanpian. ya kan? Iya, Jadi I am a treasure, aku adalah harta karun kalau nggak salah. Terus, iya, the ya kan? hidden treasure. Iya, Yes, I create creation and life to be known. Itu karena aku ingin yes, karena aku read. Ini sama teman-teman. Dan inilah sebetulnya perjalanan ya kesadaran ini. yes. Jadi imaginary object ya, an imaginary world of object gitu ya, baru masuk dalam waktu dan ruang. Akan tetapi hal seperti itu tidak pernah terjadi katanya. Mm-mm. Itu semua sebenarnya keterpisahan itu tidak pernah terjadi. Semua itu hanya untuk pikiran, dan bahkan pikiran hanyalah pikiran untuk pikiran ya kan. Ya, A thought is only a thought for thought gitu. Ya kayak manuver di pikiran aja, kayak kita berimajinasi aja, kayak wah saya bikin cerita di imajinasi saya, si ini begini, si ini begini, si ini begini. Oh, kasihkan begitu. Sebenarnya yang terjadi adalah semua itu ada di ruang kesadaran saya gitu. Kira-kira begitu sebetulnya teman-teman. Tuhan lagi berimajinasi, bikin macam-macam adegan gitu, ada panggung, ada macam-macam lah. Kehidupan ini sebetulnya adalah khayalnya sang tunggal itu. Cepat atau lambat menjadilah sebuah pikiran tidak akan pernah bisa sampai ke inti pengalaman kan gitu. Pikiran hanya bisa menjauh darinya. Ketika ini terlihat jelas, pikiran akan ya, sampai pada akhir alaminya sendiri. Jadi ketika pikiran berhenti, baru kita ngerti sebetulnya semuanya itu satu. Kita menemukan diri kita terjerumus ke dalam keintiman dan kedekatan saat ini. Nah, ini mulai nih. Begitu kita we find ourselves plung into the intimacy and immediacy of the now. Ini judulnya di sini nih. hmm, Ya, the intimacy and immediacy of the now. Keintiman dan kedekatan saat ini adalah satu-satunya tempat yang tidak bisa dimasuki pikiran. Itu teman-teman ya. hmm, Jadi kalau mau mengendalikan pikiran, apa kan kita suka dengar tuh meditasi gimana. Ya,
Inilah the intimacy and immediacy of the now. Nggak ada satu-satunya tempat. Saat ini adalah satu-satunya keamanan kita. Ya. Nah, the now is only our only security. Coba deh, anak-anak Gen Z kan insecure gitu kan. Kenapa? Karena dia ke depan, dia ke Iya belakang. ke belakang betul. Saat ini benar-benar rentan dan sepenuhnya aman. Ya, dia bilang it is utterly vulnerable ya, and completely Oh, secure. ini paradoks ya. Ya paradok kan, kayak nggak aman tapi aman gitu kan. Iya. Tidak ada bahaya yang bisa menimpa kita di saat ini. Tidak ada kesedihan dan tidak ada kematian. Ya, teman-teman, all our longing longs only for this. Jadi, kerinduan panjang kita itu sebenarnya hanya untuk menemukan the intimacy and immediacy of the now. Seperti like the fish in the ocean looking for water. Kita ini seperti ikan di lautan yang mencari air, teman-teman. Ya, all resistance and seeking that is the separate inside self is already made out of the very thing it is looking for. Yeah. Jadi pencarian-pencarian itu hanya untuk sampai pada ya now, tetapi ia tidak akan pernah bisa menemukannya. Jadi kita tidak akan pernah bisa menemukan kerinduan itu pada sesuatu di luar now, nggak ada. Pikiran yang mencoba memasuki masa kini bagaikan ngengat yang mencoba menyentuh api, kata. Ia tidak dapat menyentuh api, ia hanya dapat mati di dalamnya. Makanya Eckhart Tolle, buku andalan dia kan Magnus Opumnya itu ya The Power of Now, Bang Arif. Iya. Untuk beberapa waktu sisa-sisa yang ditinggalkan pikiran dalam tubuh akan terus muncul dan memulai pencarian lama akan kedamaian. Ya. Jadi untuk beberapa waktu kalau teman-teman sudah mengalami the intimacy and immediacy of the now, ya itu pikiran itu masih kayak muncul di tubuh, kayak masih mencari gitu ya. Mencari kedamaian, kebahagiaan dan cinta. Pencarian jati diri yang tidak ada di dunia, yang tidak ada untuk satu hal yang selalu hadir dalam pengalaman. Namun cepat atau lambat sisa-sisa ini lenyap seperti gema yang memudar. Kita tampaknya telah menempuh perjalanan panjang hanya untuk menemukan bahwa pengalaman adalah pengalaman lagi. Experience is experience again. Sekarang pengalaman itu seperti sebelumnya, namun ada sesuatu yang telah disingkirkan. Kita mungkin tidak tahu bagaimana atau mengapa atau kapan itu terjadi, atau mungkin tampak terjadi sebagai respon terhadap intensitas pencarian kita. Apapun itu, semua pengalaman sekarang diresapi oleh keintiman keberadaan kita sendiri. Kita mungkin menemukan diri kita kembali bergerak ke dalam apa yang disebut dunia, tapi kali ini tanpa motif. Jadi teman-teman ya, kalau sudah mengalami the intimacy and immediacy of the now, ya nggak nyari-nyari lagi kemana-mana, ya setelah itu kita mungkin masih kembali ke dunia, tetapi kali ini tanpa motif. Kecenderungan tubuh dan pikiran kita dilakukan secara spontan. Jadi tanpa perhitungan dan tidak banyak mikir lagi, dan tidak meninggalkan jejak jati diri yang terpisah. Kita mungkin mendapati jati diri kita, mendapati diri kita masih memiliki keinginan, tetapi keinginan tersebut tidak lagi termotivasi untuk menemukan kedamaian, kebahagiaan dan cinta. Karena saya adalah cinta, kedamaian dan kebahagiaan. Mereka hanya berusaha untuk mengekspresikan, berbagi, dan merayakan. Inilah orang yang sudah mengalami the intimacy of immediacy of the now. Kalaupun dia punya keinginan, pengen punya mobil, pengen kuliah S3, ya Bang Arif ya. Tapi itu bukan lagi sebagai tujuan kedamaian supaya saya bahagia, saya mendapat viewer sekian. Bukan. Tapi itu untuk ekspresi, perayaan,
ya bagian dari kebahagiaan, the joy of God gitu ya. Ya. Itulah kalau saya coba tarik ke agama teman-teman, itu yang dimaksud melakukan apapun dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Jadi kalau kita masih mencari kebahagiaan pada sesuatu, kedamaian pada sesuatu, cinta pada sesuatu, itu berarti belum mengerti yang dimaksud dengan the intimacy of immediacy of the now. Tapi begitu sudah dapat itu, ya kita tetap menginginkan kembali ke dunia, ke tubuh, tapi motifnya udah beda. Yes. Mulai dirasakan ya Bang Arif ya, tapi gimana yang menceritakan ini ya? Ya inilah mengenal sang aku ini. Kita Betul. pakai pinjam punya Rupet lah. Saya kira gitu dulu Wow. Bang. Terima kasih ya teman-teman. Sudah awal-awal kita agak bingung-bingung, tapi di bagian akhir Rupet menjelaskan maksudnya yang sebenarnya. Yes. Kalau Dan kita nanti teruskan di bagian berikutnya, itu kita akan ya. bahas which self is being inquiry into. Wah, ya kan? Nah, ini menarik nih. Diri yang mana yang akan diinquiry gitu. Yang diinquiry kan Iya, diri mana sih? iya, betul. Yes, yes, yes. Ya. Oke, silakan Oke. Bang Arif. Oke, ini ada Ya. yang raise hand, silakan. Ali Santana. Silakan bisa buka mic untuk bertanya atau sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Dame, Bang Arif atas waktunya. Saya memulai kajian ini dengan tadi bahasa pengantarnya kan siapa aku ya. Mhm. Dalam hal ini mungkin berawal dari subjek dengan objek kan saat kita pencarian ada satu hal yang seakan-akan terpisah gitu ya. Tapi apa kalau saya boleh eh, apa namanya mengambil dari satu surat Al-Quran kan Tuhan itu meliputi segala sesuatu kan gitu ya. Hmm. Artinya artinya apa namanya dalam dimensi pemikiran mungkin seakan-akan objek dengan subjek itu terpisah. Tapi dengan merujuk kalimat tadi eh, Allah meliputi segala sesuatu dan dipahami dengan bahasa pikiran adalah manifest, sesungguhnya dia kan oneness gitu ya dalam satu kesatuan gitu ya. Hmm. Mulainya mungkin dari sana. Dalam pencarian kan kita ada tahapan seperti tadi siapa aku mungkin berawal dari body, dari mind, dari kesadaran. Dari perjalanan semua itu kan si experiencing itu sendiri yang merasakan gitu. Mungkin berawal dari aku body, sakti segala macam, aku pikiran. Tapi apa hal itu kan tidak mutlak, tidak absolut dan tidak kekal gitu. Terus mencari experience self inquiry gitu ya. Ternyata ada sesuatu yang istilahnya aku dalam hal ini eh, satu kekal, dua mutlak, tiga dia tidak tergoyahkan, tidak dan tidak terganggu oleh apapun gitu ya. Mungkin yang dimaksud di sini kan tetap kita ada derajat kesadarannya juga ya mungkin Bang Arif dan Bang Dame. Pada intinya nanti outputnya kita menemukan satu hal yang istilahnya sebut Bang Dame tadi kan layar apapun yang nampil di gambar dia tidak terpengaruh karena sudah merasakan dan mengalami dan eksperiencing bahwa saya itu bukan gambar yang menampil, itu hanya sebuah fenomena atau peristiwa yang ditampilkan supaya lebih berkualitas lagi jiwanya. Mungkin resume dari saya, Bang Arif, Bang Lele. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mau ditanggapi, Bang Dame? Ya, makasih loh Pak Ali.
Pak Ali ini suka ikut kelas di Kamana Bang Arif. Hmm. Wah, Di Kamana itu tema-temanya juga standing as standing awareness as kalau nggak awareness, salah ya. sudah. Ya, itu kayak kita dialog-dialog tentang ini juga. Kalau ini kita pakai buku. Iya Pak Sali, jadi kalau kita bicara derajat, berarti kita kembali ke bahasa yang dipahami oleh akal gitu, pikiran. Tapi ya silakan itu kita pakai dalam berkomunikasi dengan orang lain. Saya juga sering pakai, bahkan saya belajar filsafat secara khusus. Kalau dari sisi basisnya experiencing, ya tidak pernah terpisah body, roh, body, mind, and kesadaran. Bahkan dunia ini nggak pernah terpisah. Kapan itu kita alami teman-teman? Kalau mau experiencing itu sebetulnya pada saat kita meditasi, hening gitu ya. Itu kan semuanya itu ya saya menggunakan kata lebur dalam satu kesatuan gitu. Hmm. Ombak dan laut itu tidak pernah terpisah. Layar dan kabar tidak pernah terpisah. Saya juga kasih analogi suka itu tanah liat, dibentuk jadi teko, jadi periuk, jadi piring, jadi apa ya cangkir gitu. Ya, Ya beda-beda bentuknya, tapi dia kan tetap tanah liat pernah lihat. gitu. Tanah liat gitu. Jadi ketika kita sudah mulai dapat kontemplasi self inquiry dari dua tema ini, the intimacy of experiencing sama the intimacy immediacy of the now, Ya, itu membuat kita sebenarnya yang mengalami siapa sih, teman-teman? Si experiencing itu siapa gitu? Substansi experiencing itu apa? Siapa, apa, mau pakai apa, siapa? Jangan-jangan, ya ini saya menggunakan bahasa bahasa inilah yang coba direnungkan teman-teman. Sebetulnya Tuhan yang mengalami semuanya itu. Experiencing itu nama lainnya adalah ya hakikat ilahi itu. Dia membatasi dirinya sebagai ciptaan itu. Ciptaan yang kalau bahasa akal lagi, yang menampil secara fisik, jadilah dunia ini. Ada tubuh melalui batasan tubuh kita, jadi ada wilayah ciptaan mendengar gitu kan. Suara, ada melihat, ada warna, bentuk, teks, ada aroma gitu. Nah kalau sudah menghayati ini teman-teman, maka momen demi momen setiap apa yang kita lakukan itu jadi ini sebetulnya experiencing itu sedang menikmati hmm. momen-momen apapun gitu. Mau itu berpikir jadi experiencing kan, merasa, Ya, melihat, mendengar, berimajinasi gitu. Gitu Pak ya. Gimana Bang Arif? Ini ya, Bang Arif kan uh, anak Gen Z terus juga udah akrab dengan berpikir filosofi, sudah juga dialog-dialog seperti ini. Gimana kalau Bang Arif iya, tanggapannya? iya. Ini menjadi sangat clear gitu. Kita ini selama ini hidupnya tampak ya nggak jelas karena memang yang paling jelas itu nggak disadari. Terus tadi ada paragraf terakhir itu konklusi banget dan bisa bikin terbebaskan dari berbagai belenggu atau ya spekulasi yang tadi nggak clear ya. Bahwa sebenarnya wah kan selalu pertanyaan gitu kan. Nanti pada saat sudah sadar, sudah tercerahkan atau apa gitu, kita nggak ngapa-ngapain dong. Nah ini kayaknya bersinggungan dengan pertanyaan Sinta, Bang, aku masih belum paham saat kita sudah menyadari diri kita adalah experiencing, lalu apa yang harus kita lakukan di kehidupan sehari-hari? Atau bagaimana pengaplikasiannya di kehidupan kita? Tapi sebelum ke Bang Dame,
mengenai tadi ini yang konklusi ini. Jadi memang aku malah tiba-tiba merelasikannya ke topik ini, Bang. Creation Hmm, and surviving kan kita pernah bahas ya, creating. iya. Hmm, Kalau sebelumnya itu kita mencari segala sesuatu itu untuk survive. Dan survive itu kan nggak ada yang baru, teman-teman. Iya gak sih? Survive itu hanya nggak ada kebaruan, monoton gitu-gitu aja. Jadi yang merasa hidupnya, aduh kayaknya gini-gini aja. Karena merasa gini-gini aja, dia jadi survive. Dan karena itu mencari segala sesuatu yang kiranya dapat menyembuhkan rasa itu. Luka atau apapun itu. Nah tapi kalau sudah creating, itu kan memang harus menyadari ini dulu menurutku sih. Menyadari ini iya, dulu baru bisa creating, baru bisa, kalau sekarang kita sering menggunakan istilah conscious manifestation gitu kan. iya. Manifestasinya itu secara sadar. Dia udah nggak nyari lagi. Semuanya adalah ekspresi niscaya gitu. Yang masih bertanya, wah kalau udah begini nggak ngapa-ngapain dong. Pertanyaan pertama adalah, emang nggak boleh nggak ngapa-ngapain? Itu satu. Terus yang kedua adalah, dia nanti tahu mau ngapain pada saat sadar ini. Gitu. Udah tahu ekspresinya itu. Justru malah kadang-kala kita yang, wah udah sadar nggak ngapa-ngapain. Kita patut ya bertanya sebenarnya, kamu kan bisa berekspresi gitu. Ekspresikan segala ya kalau menggunakan istilah agama mungkin potensi ilahi, nama-nama Tuhan gitu kan. Tapi nggak ngapa-ngapain juga nggak masalah sebenarnya sih. Jadi ini proses inquiry-nya sampai kita itu bahkan bertanya sebenarnya di dunia ini ngapain, dan kalau nggak ngapa-ngapain juga dengan kesadaran gitu. Dan akhirnya ekspresinya juga itu niscaya. Niscaya kita berekspresi, dan kalau sudah dalam kesadaran ini, segala manifestasinya jadi creation. Kalau ada creation, maka halnya menjadi baru, 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 bukan pengulangan. Belakangan ini aku sangat suka sekali topik repetition, topik karma, topik bagaimana apa yang kita pikir, ya ini hidup baru gue nih, ternyata pengulangan trauma, gitu. Itu seru banget itu kalau kita teliti. Wah, ternyata ini pengulangan trauma orang tuaku, terus orang Hmm, tuanya lagi, terus ternyata hmm, traumanya hmm, masyarakat karena pernah hmm, dijajah mungkin. Akhirnya sampai ke individu. Wah, itu seru banget kalau diteliti. hmm, Nah, hmm. karena nggak sadar, ternyata survive aja, diulang terus. Kalau udah sadar ini, bisa diperbarui itu. Itu bisa kita putus, bisa kita modif, gitu loh. Itu yang aku dapat dari pembahasan kita hari ini. Kalau ditanya Gen Z, apa implementasinya, apa yang praktisnya, ini bikin hidup lu baru. Lu Hmm. baru benar-benar bisa creating your dream life atau apalah istilahnya kalau punya kesadaran ini. Jadi kalau misalnya ada Gen Z di sini, ini sangat relevan, bukan cuma awang-awang. Enggak. Ini paling relevan bahkan dari segala apa yang lo pikir relevan. Ini yang paling dekat dengan kita, pengalaman. Gak ada jaraknya dari kita. Kita adalah pengalaman itu sendiri. Masih dibilang ini gak relevan gitu. Jadi itu luar biasa. Nah, terus tadi mengenai mungkin pikiran itu tidak bisa masuk ke dalam kesadaran. Ya karena pikiran mekanisme pemisahannya. Iya, Jadi pikiran itu adalah ketika kesadaran mau terpisah gitu kan. Itu pasti melibatkan pikiran. Wajar aja dia. Tapi dia kesadaran juga gitu maksudnya. Jadi nggak ada kontradiksi ketika Rupert bilang pikiran itu adalah untuk pikiran-pikiran ketika masuk kesadaran. Ya, dia menjadi aslinya diri dia pada saat kesadaran berpisah, dia mau menciptakan, mau membayangkan, itu niscaya ada pikiran. Niscaya ada separate self-nya gitu. Jadi mekanisme pemisahnya itu adalah pikiran. Itu definisi pikiran baru nih. Ya, iya, itu iya, it's iya. about splitting, pembelahan itulah. Hmm, Ketika tiba-tiba jadi dual gitu. Yang tadinya nggak non-dual, ya kan? Dan itu tadi iya betul. eh, Bang Tami sempat kan, oh kita punya 3 derajat. Oke, di zip dikompresi lagi jadi 2 aja deh, batin dengan yang zohir gitu. Johir. Pada akhirnya memang mentoknya itu yang paling itu sampai dual aja, sampai 2.
Nah, ternyata yang dua ini pun juga satu gitu nanti. Nggak ada sebenarnya yang Betul. dua ini. Gitu. Dari aku itu aja sih. Ini keren Oke, banget. makasih Bang. Makasih, keren, keren. Mm-mm. Makasih banyak pengaruh. Coba kita baca nih Bang Abdul Aziz. Oke, mungkin Atau ini ini sama dulu, dengan sebuah. Sinta dulu, Sinta Oh, dulu ya. oke. Boleh Bang Damai tanggapin. Tadi aku udah baca Semo- sih. se- Semoga ini Hmm. uraian dari Bang Arif tadi, Mbak Sinta udah mulai dapat gitu. Jadi gini teman-teman, saya waktu itu kan sering menjelaskan experiencing dalam bernapas ya teman. Ini bernapas ini aja kan sebetulnya kan experience kan. Kita menarik napas, kita membuang napas, kita menyadari sensasi tubuh, kita berpikir, kita merasa. Itu bagian dari belajar sadar itu, praktek sadar itu teman-teman. Jadi tadi kan ada survival sebelum survival itu artinya suffering jadinya juga. Iya, ya. Nah, pengulangan-pengulangan itu ketika sudah kita duduk terdiam, kita akan dari pengalaman menderita itu ini siapa sih yang mengalami ini siapa? Coba ganti kata menderita dengan pengalaman. Jangan dipisah-pisah kata baik, buruk, Hmm. benar, salah, bahagia, nggak bahagia. Coba sebut aja experiencing. Sedih, experiencing. Khawatir, experiencing. Makan bakso, enak, experience. Jadi kita coba, nah pada saat seperti itu kita nanti akan sampai pada kesadaran, keterbukaan. Wih, asik ya. Malah Hmm. ada waktu itu saya pernah diskusi teman-teman. Aduh saya pengen merasakan sedih lagi dia bilang gitu. Dia bilang saya pengen Hmm. merasakan bagaimana patah hati gitu. Karena udah dengan sadar gitu. Gitu teman-teman ya Mbak Sinta ya. Hmm. Oke, ini lanjut dari Abdul Ajis. Aziz. Mungkin ini sama dengan sebuah cerita konsep spiritual New Age Western bahwa alasan kita diciptakan adalah untuk mengalami dunia ini, merasakan dinamika emosi, pikiran, dan gejolak yang ada. Dalam, dalam Islam juga setahu saya ada semacam dialog antara ruh dan Tuhan di dalam ruh, Lauhul Mahfuz, bahwa Tuhan menanyai ruh, maukah kamu hidup di dunia? Jika mau tiupkanlah ruh tersebut ke raga seorang bayi. Saat itu juga adalah kesaksian pertama akan Tuhan, syahadat. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau sudah terbiasa dengan direct path yang digagas Guru ini, teman-teman akan nanti berbeda deh melihat ayat-ayat yang kita baca selama ini gitu. Hmm. Kalau itu kan ekspresi yang menurut catatan sejarah 1500 tahun yang lalu dari Al-Quran, saya juga sering pakai itu. Tapi akhirnya kan ini pengalamanku langsung gimana sih tentang ayat itu gitu. Ya, saya pribadi sekarang memahami syahadat itu adalah stage understanding yang pertama Bang Arif. Hmm. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Tadi kan dibilang syahadat. Itu seolah-olah terjadi dalam masa lalu Hmm. apa gitu maksudnya. Hmm. Coba sekarang itu dalam penyelidikan sekarang teman-teman. Syahadat yang dimaksud itu apa gitu. Ya. Jadi aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Hmm. Alastu birabbikum qalu bala syahidna gitu. Ini kan balik lagi ke ikro gitu, penyelidikan kita ini, realitas ini yang nampak ini. Begitu kita sampai pada satu pemahaman apapun yang nampil ini ternyata nggak bisa lepas dari aku gitu. Apapun yang kita alami, baik itu berupa pengalaman pikiran, pengalaman perasaan, memori, imajinasi, sensasi, melihat, mendengar, itu tidak pernah bisa lepas dari aku gitu. Hmm. Tanpa aku, itu nggak ada semua pengalaman itu. Nah disitulah kalau versi saya, bahasa saya, kesadaran atau pengalaman langsung dari aku bersaksi.
Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada lagi yang lain gitu. Tidak, ilah itu kan attention dari perhatian kita. Kita anggap itu satu-satunya yang real. Itu semua come and go. Begitu come and go yang nggak pernah come and go apa? Aku. Nah, aku ini yang nggak come and go ini apa? Hmm. Nah, begitu sudah sampai ke situ, oh itulah asyhadu la ilaha illallah. Terus ini semua apa? Ah itu baru Bang dia turun. Semua ini utusan Tuhan. Semua ini adalah utusan Tuhan, ekspresi Tuhan gitu loh, ekspresi sang aku mencipta dengan sadar. Makanya syahadat itu jadi dua ekspresi. Oh, ya. Itulah syarat Islam gitu. Islam itu kan damai gitu. Damai, surrender gitu. Satu-satunya jalan untuk, jangan maknai Islam agama keturunan ya, bukan agama keturunan, bukan sistem teologi, bukan itu satu hal makna Islam. Tapi dinul Islam itu adalah pada saat kita bersaksi dua-duanya. Itulah yang disebut Muslim, orang yang berbahagia menjalani hidup selamat gitu, sejahtera, damai gitu. Jadi nggak ada lagi pertengkaran kita. Oh, ini teologinya apa nih? Itu berkutat lagi tuh, survival lagi tuh. Pertengkaran antar ego itu bisa membesar memang jadi budaya gitu. Jadi gitu ya. Hmm, hmm. Wow. Oke. Boleh mungkin ada lagi kah? Kalau nggak ada kita, oh ini nih. Dari Rita, Bang Dame dalam menjalani kehidupan ini ada di fase rasa kosong. Dalam arti apa yang terakses dengan panca indera disadari semua adalah ya adanya itu. Tidak ada pemaknaan dan penilaian, hanya realitanya itu. Hmm, Ya, pengalaman kosong itu juga experiencing kan, ya. experiencing. Nah, kalau itu masih berubah, itu ciptaan, ya. Tapi kalau misalnya kita udah terbiasa dengan aku yang subjek, sang aku kan kita sebut di sini, maka emang kenapa kalau lagi kosong gitu, lagi hampa? Yang tadi Bang Ari bilang kan, wah ini lagi malas nih, lagi nggak ngapa-ngapain. Ya itu sebuah pengalaman juga. Kalau itu datang dari kesadaran saya mau nggak ngapa-ngapain, it's okay kan, nggak apa-apa. Yes. Jadi Mbak Rita, saya sekarang itu kalau ada, oh lagi hampa, ya hampa lagi gue pingin alamin gitu. Karena Ya. kalau kita sudah clear dengan I am happiness itself, I am peace itself, I am love itself. Tadi kan udah diurai sama Rupet dalam teksnya. Ya, aku adalah kebahagiaan pingin mencicipi partikularisasi pengalaman namanya hampa gitu. Nah, kalau mau dielaborasi itu cek aja mungkin di dalam diri kita ada separate self sebagai ibu. Kenapa ya anak saya nggak menghormatin saya? Jadi kadang masih terkenang untuk bernostalgia dengan pengalaman masa lalu. Saya juga selidiki tuh Mbak Rita. Wah, kok nggak ngumpul lagi ya kayak dulu? Emang kenapa kalau nggak ngumpul kayak gitu-gitu loh? Kita ketemu nyari apa juga gitu. Mau mengalami apa gitu. Jadi ini betul-betul membuat kita semakin independen dalam bertindak loh ini teman-teman. Kita menyadari ada keterkaitan separate self kita dengan separate self yang lain, sebagai ibu dengan anak, sebagai istri dengan suami, sebagai ayah dengan anaknya, sebagai sesama teman. Tapi di balik itu ada background sang aku yang sangat menyaksikan,
mengalami, menikmati experiencing itu kan kita sedih, duka, khawatir, marah, kesal, senang. Itu semua adalah pengalaman ekspresi dari sang aku. Nah, di bagian bab ini teman-teman, sang aku itu menyadari dirinya sebagai experiencing. Ya nggak Bang Arif? Ya. Sang aku modulasinya adalah experiencing. The intimacy of experiencing sekarang diperhalus lagi. The intimacy of immediacy of the now. Oke. Gitu. Ini ada komentar singkat dari Asyahnana. Islam is very simple if you know regarding syahadat. Yes. Oke. Thank you Ini Mbak Nana. Mbak Rizal, Bang Rizal nih, ya. terakhir. Oke. Ya. Terima kasih Bang Damai. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Waalaikumsalam. Arif, Bang Damai, terima kasih. Tadi sedikit dari Bang Arif tadi sudah mengungkapkan bahwasanya tadi aku adalah harta yang tersembunyi, kemudian aku ingin dikenal sehingga aku menciptakan dan sebagainya terus gitu kan. Menarik sekali ini. Jadi memang dari apa tadi ya? Uraian Rupert tadi memang itulah mungkin akal ini kan dia perlu penjelasan yang detail gitu kan, untuk padahal kan tadi kalau umpamanya dengan bahasa kita diam itu kan tapi diam ini kan tidak bisa dimengerti oleh semua orang gitu kan, sehingga akal tadi dia menerjemahkan bagaimana supaya ini bisa dimengerti. Kalau kita rujuk tadi apa yang hadis kursi tadi, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi sehingga aku ingin dikenal. Nah, Allah sendiri ingin dikenal itu dia ada asma-asmanya gitu kan. Nah, di situ. Nah, untuk mengurai ini tadi kan yang fungsi akal tadi dia menjelaskan gitu kan, dan pikiran dia mulai dia menerjemahkan lagi apa yang diinginkan. Nah, ketika kalau dalam apa namanya konsep Islam, ketika akal itu tidak dibekali dengan dalam tanda petik ini 3 ilmu katanya, Al-Quran, hadis, dan ilmu ketahuitan mengenal aku. Nah, inilah yang akal tadi, sehingga dia menjadi istilah Bang Damai itu jadi akal-akalan gitu kan. Jadi akal ini belum dibekali dengan 3 ilmu itu gitu kan. Jadi kalau akal tadi sudah sempurna gitu kan, dia akan merujuk kepada yang sebenarnya gitu kan. Karena kata aku itu sendiri ya aku gitu kan. Jadi aku itu tidak apa namanya, tidak bisa kita memisahkan gitu kan. Jadi makanya kalau umpamanya ada seorang sufi mengatakan aku, jadi untuk orang-orang tertentu mungkin dia menganggap aku adalah bodinya itu gitu kan. Tapi orang tertentu ya karena dia sama satu frekuensi, dia tahu bahwasanya yang akunya itu ya aku gitu kan gitu. Mungkin itu Bang. Jadi makanya di situ kalau umpamanya tadi terakhirnya penutupnya bahwasanya memang kalau kemarin kan ya masa lalu kan, besok ya angan-angan kan. Jadi yang sekarang lah yang kita nikmati gitu kan. Mungkin dari kesimpulannya dari Rupert tadi gitu Bang. Itu terima kasih Bang. Mungkin itu Bang yang dapat. Terima kasih Bang Rizal. Thank you. Terima kasih Bang Rizal. Kita ketemu kemarin ya di Palembang ya. Ya Bang. Wah. Alhamdulillah, barokallah. Alhamdulillah. Makasih Bang Rizal. Ini Ya. luar biasa Bang Rizal ini apa? Tekun sekali menonton. Sudah nonton semua ini Bang Rizal. Apa yang ini? Yang Swagurus ini sang aku. Jadi saya ini Bang ya bahasanya itu feeling aja Bang. Jadi kan pas ini kan gitu kan, pas gitu kan yang perlu kan gitu kan. Iya, oke. Biasanya yang kena emang gitu. Tiba-tiba muncul aja, diklik Iya, dapat. tadi apa di ruang maya Bang. Tadi kan ya itu tadi bismillah dan auzubillah kan, jadi kan wah itu pas banget gitu. Jadi kan saya kan kemarin-kemarin kan nyari bagaimana itu kan dengan ilmu yang sekejap mata itu kan, rupanya pas buka bismillah itu ya itu aja kan.
dengan sekejap mata bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis gitu kan. Hmm. Hmm. Oke, teman-teman, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman. Kita lanjut lagi Oke, pertemuan berikutnya. Silakan Bang Arif, boleh dialah closing statement, tutup. Bang. Oh, Ya, penutupan aja, dari Bang Dame. saya, teman-teman, kita sudah mulai melihat bahwa tidak ada yang lepas dari experiencing, dan experiencing itu ternyata tidak jauh, bahkan immediacy of the now gitu ya. Dan konsekuensinya adalah apapun yang kita ekspresikan sehari-hari itu adalah perayaan, ekspresi cinta kasih, ekspresi atau experiencing dari sang aku itu sendiri, yang di agama disebut sebagai Tuhan. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dame, Pak Rizal, dan Terima kasih, teman-teman Bang sekalian Arif. tadi yang mengajukan pertanyaan luar biasa, langsung to the point. Dan memang pengalaman ya. Dan insya Allah ini bisa menjadi sebuah inspirasi untuk kita melakukan self inquiry-nya sendiri gitu. Karena pada akhirnya self inquiry itu ya dilakukan masing-masing. Dan kita juga bisa mengenal lebih dalam diri kita. Aku tadi mengintip ke bab berikutnya. Ini kayaknya bisa jadi spoiler, bukan spoiler, apa ya, trailer untuk bab berikutnya. Itu kan judulnya Which Self is Being Inquired Into kan. Ini sebenarnya siapa nih? Dan sebuah bab yang dibuat setelah intimacy and immediacy of the now. Seakan-akan kan kita ketika melakukan self inquiry kayak ada yang dicari gitu. Kayak masih ada, itu sebuah aksi untuk mencari jawaban. Sementara tadi di bab ini udah kelar, nggak ada lagi pencarian. Terus buat apa lagi? Nah, tadi bagus banget ketika akhirnya Pak Rizal juga mengingatkan lagi ke hadis ini. Hadis yang tadi itu bahwa eh, kata Tuhan, aku ingin dikenal gitu. Aku adalah hidden treasure, aku ingin dikenal dan menciptakan akhirnya. Jangan-jangan pada saat itu juga Tuhan self inquiry gitu. Jangan-jangan self inquiry adalah itu. Jadi self inquiry adalah ini kita udah selesai nih. Terus ngapain lagi self inquiry kan? Kayak masih kayak ada sesuatu gitu yang perlu dijawab. Masih ada yang pengen dicari. Tapi ya itulah jangan-jangan memang ekspresi dari ekspresi mutakhir dari experiencing. Tuhan aja begitu gitu kan. Itu barangkali bisa jadi trailer untuk bab berikutnya. Oke, kalau begitu sahabat-sahabat, semoga yang dibahas kali ini bisa menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua.